Halo, semangat pagi, selamat sore, apa kabarnya semua teman-teman? Saya ucapkan selamat datang di IG Live saya. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Nah, hari ini topik kita adalah memimpin sukses di masa krisis. Saya mau nyapa dulu siapa yang sudah hadir di sini. Ada Pak Husanto, semangat pagi. Pak Arif, Pak Tom, wah, narasumber kita udah hadir nih, juara satu ya. Nah, teman-teman, hari ini topik kita adalah memimpin sukses di masa krisis. Kita pernah dengar satu slogan ini, bahwa pelaut yang handal itu lahir dari laut yang ganas. Artinya, pemimpin yang hebat juga lahirnya biasanya dari satu kondisi krisis yang buruk. Kita nggak bisa memilih laut untuk diarungi. Sama halnya dengan kita nggak bisa nih memilih untuk pemimpin hanya berdasarkan situasi. Kalau pemimpin yang baik dalam situasi normal, itu belum tentu baik juga ketika situasinya sedang krisis, ya. Nah, jadi situasi krisis adalah sebenarnya ujian yang sebenarnya bagi seorang pemimpin untuk apa? Untuk melakukan satu tindakan atau satu planning atau satu rencana bagaimana dia bisa keluar dari krisis ini, bagaimana dia bisa memotivasi yang lain agar bertahan di dalam krisis ini. Seperti contohnya yang terjadi saat ini, tiba-tiba semuanya itu memburuk, ya, perekonomiannya menjadi berhenti, perkantoran sama pabrik tutup. Nah, ini sebenarnya belum pernah terbayangkan. Ya, nah lalu bagaimana kita harus bersikap dan bertindak sebagai pemimpin hidup diri kita sendiri. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali lihat tayangan video ini, perkenalkan saya Christine Emalia, saya adalah founder dari Karyawan Milioner. Saya memberikan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan benefit yang lebih, teman-teman bisa mampir ke bio saya, ya. Di situ ada webinar gratis, ada video-video tips, ada strategi internet marketing. Itu hal-hal yang bisa membuat teman-teman banyak atau nambah wawasannya, ya. Silakan mampir ke bio saya, jangan lupa follow sama subscribe, ya. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah memimpin sukses di masa krisis. Saya undang seorang narasumber yang merupakan founder dan CEO dari topcoachindonesia.com. Nah, beliau dikenal itu sebagai Tom McIvor, ya, Tom McIvor. Ini nanti saya mau tanya sama beliau, benar nggak ucapannya ya? Nah, teman-teman boleh siapin pertanyaan apa yang akan ditanyakan sehubungan dengan topik kita, ya, memimpin sukses di masa krisis. Silakan siapkan pertanyaan teman-teman. Kita sekarang mau undang Pak Tom, ya. Tadi sudah hadir di sini. Saya mau undang Pak Tom, ya. Kita tunggu sebentar. Halo, selamat. Halo, selamat sore Pak Tom. Apa kabar? Luar biasa, senang banget bisa hadir di sini bareng teman-teman ya. Yes, saya ucapkan selamat datang Pak Tom dan terima kasih atas kesediaan waktunya di tengah kesibukan Bapak mau menyediakan waktu untuk sharing, ya Pak ya. Nah, Pak Tom, mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini udah tahu siapa Pak Tom, tapi ada yang baru pertama kali lihat. Nah, Pak Tom boleh nggak sharing dulu, cerita sedikit perjalanan hidup dari Pak Tom, bagaimana sampai bisa mendirikan topcoachindonesia.com. Visi misi Bapak itu apa? Lalu saya mau tanya satu hal nih Pak, Bapak kan punya nama yang unik nih. Tom MC Evo. MC Ifle. Oh, bacanya Tom MC Ifle atau Evo. Oke, nah Ifle ya, oke, boleh. Nah, kalau gitu boleh ceritakan sedikit Pak latar belakang Pak Tom. Silakan Pak Tom. Ya, thank you. Background saya di dunia bisnis tahun 2006. Waktu itu saya belajar di US untuk membangun pelatihan bisnis. Jadi bisnis untuk membangun pelatihan bisnis. Tapi background saya sebelum itu adalah
5 tahun di airlines, lalu 11 tahun di biro perjalanan. Posisi saya terakhir adalah Head of Division Retail Business Development. Jadi kerjanya memang mensistemasi bisnis, kemudian membuat bisnis berjalan tanpa owner, lalu kemudian saya buka bisnis yang baru atau buka cabang yang baru. Kerjanya buka cabang, cari karyawan, rekrut orang, kembangin karyawan, dan seterusnya. Hari ini biro perjalanan yang saya bangun waktu itu, sekarang salesnya sekitar 3,9 triliun. Lalu kemudian, ya kemudian saya 2006 keluar, menjadi salah satu direktur operasional untuk pelatihan bisnis, pelatih bisnis di dunia. Ada 1.000 pelatih dunia waktu itu. Tahun 2012 saya membangun pelatihan bisnis sendiri, lalu kemudian saya membangun Top Coach Indonesia. Nah, kalau visi Top Coach Indonesia sendiri adalah menciptakan 1 juta miliarder di Indonesia. Gara-garanya saya punya, jadi kira-kira umur 20-an ya, waktu saya masih bolak-balik Jakarta naik kereta, saya sering kali ketemu dengan orang-orang yang pengamen, kemudian tukang minta-minta. Suatu hari saya ketemu dengan pengamen yang tangannya buntung semua, kakinya buntung, tapi masih bisa berdiri. Suaranya bagus banget. Main gendang, suaranya bagus. Terus saya berpikir, gimana caranya saya bisa bantu orang-orang seperti ini? Kalau saya bantu dengan uang, besok habis. Tapi kalau saya bantu dengan pengetahuan, bisa menghidupi seumur hidup. Jadi, sejak saat itu saya mulai belajar, menempa diri, kemudian mencoba ilmu-ilmu untuk diimplementasi. Misalnya belajar marketing, implementasi. Belajar ini, implementasi. Semua ilmu yang saya tahu, saya implementasi. Sehingga saya bisa memahami mana plus minus cara yang bagus, cara yang jelek. Misalnya kalau marketing, cara yang bagus gimana? Sebar brosur, cara yang bagus gimana? Kemudian bikin spanduk, cara yang bagus gimana? Saya minimal mengerti karena mencoba dan menguji. Dan ilmu marketing ini berharga sekali ketika krisis. Ketika krisis, kita mengalami krisis tahun 97, 98, 2001, 2002, 2003, 2006 saya udah keluar. 2005, 2006 itu termasuk tahun yang oke, tahun yang bagus. 2007 tahun yang oke banget, tahun entrepreneurship. 2008 krisis lagi. Nah, jadi sepanjang tahun saya kena krisis, ilmu marketing ini sangat-sangat penting sekali untuk kita kuasai. Jadi, topik kita hari ini akan berkaitan banget dengan bukan hanya pengalaman saya aja yang saya share, tapi juga bagaimana saya mensupport klien-klien saya untuk bisa keluar dari krisis. Gitu. Oke, luar biasa banget ya. Nah, teman-teman sudah tahu background-nya dari Pak Tom, ya misinya, visi misinya dari Pak Tom yang luar biasa ini. Nah, Pak, sekarang kan kita ada di era krisis yang sebelumnya ini belum pernah terjadi, bahkan belum pernah ada di bayangan sebelumnya. Dan kita nggak tahu krisis ini akan berlangsung sampai berapa lama lagi, kita nggak pernah tahu. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa belajar dari kondisi krisis ini, Pak Tom? Gini, setiap krisis actually sama. Semua krisis membentuk pola yang sama. Mulai dari misalnya Great Depression, kemudian ada krisis pandemik besar seperti Black Death gitu ya. Kemudian ada perang dunia, itu sebetulnya sama. Artinya begini, ada masa yang harus ditinggalkan, ada era yang harus ditinggalkan, lalu kemudian menciptakan era baru. Misalnya contohnya Black Death itu menghentikan atau memaksa manusia untuk keluar dari masa feodalisme, di mana orang mati banyak, orang yang bekerja itu sudah tidak ada. Jadi feodalisme harus berakhir. Mulailah industri, begitu ya. Perang dunia kedua itu merangsang terjadinya begitu banyak inovasi.
pesawat tempur, kemudian barang-barang sintetis gitu ya, itu semua terjadi ketika krisis. Nah, sama dengan COVID-19 ini. COVID-19 ini sebetulnya kita sedang berada di perpindahan masa. Dan di perpindahan masa ini memang nggak nyaman. Ya, kalau musim pancaroba gitu. Perpindahan masa ini adalah perpindahan yang paling tidak nyaman, yang membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk seorang leader. Kalau kita seorang leader, kemampuan kita untuk lebih sadar dalam setiap tindak tanduk kita, langkah-langkah kita, itu sangat-sangat penting sekali. Nah, karena kenapa kita bilang semua tidak menentu? Karena kita belum fit in di dalam krisis itu. Kita belum menerima seutuhnya bahwa ini bukan krisis lagi, ini udah kondisi. Jadi ada beda antara problem dengan kondisi. Kalau problem itu bisa diatasi. Kalau kondisi harus diterima dan kita beradaptasi. Jadi sekarang bayangkan kalau ditanya sampai kapan? Jangan tanya sampai kapan. Selamanya akan begini. So pertanyaan, kalau selamanya begini, kita mau lakukan apa? Kita mau menjalankan apa? Kalau misalnya income akan menurun terus-menerus dan kita berada pada titik yang paling rendah, kita mau melakukan apa? Ada orang bertanya, akan ada 3 jenis bisnis yang akan keluar dari krisis COVID-19 ini. Jenis bisnis yang pertama adalah bisnis yang memutuskan untuk menyerah. Saya nggak mau lagi menjalankan bisnis dan saya rasa ini let's give up. Ya, satu adalah orang yang give up. Yang kedua adalah orang yang penting bertahan hidup, asal bertahan hidup. Tapi yang ketiga adalah keluar dengan lebih kuat. Mereka lebih strong, gitu. Pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang give up? Orang-orang yang give up adalah yang menanti-nanti COVID selesai, tapi nggak selesai-selesai. Dia menanti-nanti nih, besok selesai nggak ya? Oh, nggak selesai. Lusa selesai nggak? Oh, nggak selesai. Bulan depan selesai? Nggak selesai. Ah, udah give up deh. Saya give up menanti. Sementara orang yang survive, mereka adalah orang-orang yang tetap menjalankan bisnis dengan memperkecil kapasitas. Yang tadinya 1.000 orang menjadi 100 orang. Jadi turun 90%. Ada orang-orang yang memang yang awalnya jualan, misalnya jualan skincare dengan paket 10 juta, sekarang hanya jualan serum harga 500.000. Tapi bisa bertahan, bisa terima uang. Yang ketiga adalah orang-orang yang come out stronger. Nah, orang-orang yang come out stronger, mereka adalah orang-orang yang menyatu dengan krisis. Mereka menjadi bagian dari krisis dan ikut terlibat untuk melihat apa yang menjadi kesempatan di dalam krisis ini. Itu orang yang ketiga. Oh, oke. Baik, nah ini sangat menarik nih Pak. Jadi ada 3 tipe orang ya Pak tadi ya, yang menyerah langsung dengan kondisi ini, dia cuma kerjanya menanti-nanti aja. Dan yang kedua adalah orang yang penting bisa bertahan. Ya. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang justru di kondisi ini, mereka muncul sebagai pemenang ya Pak ya? Ya. Nah, sekarang Pak, walaupun banyak orang pesimis dalam kondisi ini, namun ada orang yang jeli menangkap peluang. Di tengah krisis justru mereka pikir, wah ini adalah peluang, this is change. Nah, menurut Pak Tom, bagaimana kita bisa menemukan peluang di saat krisis ini? Ya, peluang itu ada di rumah kita. Peluang itu sebetulnya ada di dalam rumah kita. Problem kita pasti dialami juga oleh orang lain. Kita punya masalah dengan, let's say, susah cari masker, gitu ya. Orang lain juga pasti susah cari masker. Jadi kalau kita bisa menemukan masker, menjual masker, itu menjadi sebuah peluang. Sekarang, tiap hari masak, oke? Kelemahan dari masak di rumah adalah masaknya berlebihan. Makannya jadi, maksudnya masaknya berlebihan, harusnya kita makan untuk 3-4 orang,
kita harus masak nggak bisa sedikit. Jadi gimana caranya? Ya cari makanan frozen food yang bisa masak secukupnya, kemudian kita simpen lagi sisanya. Berarti kalau saya punya problem dengan memasak ini, lalu kemudian mendapatkan ide di mana ya ada frozen food, berarti ada problem yang ada di pikiran saya. Bisa jadi kalau 1 dari 1.000 orang di Indonesia mirip saya, 1 dari 1.000 orang, jadi kita bisa bayangkan mungkin ada sekitar 20.000 200.000 orang yang ada, atau 2 juta orang yang mirip-mirip dengan saya. Kalau di Facebook tuh look alike, yang mirip-mirip dengan kita. Nah, kalau saya punya problem itu, berarti ada sekitar 1 juta, 2 juta orang yang mirip dengan saya, yang punya problem yang sama. Berarti saya bisa membidik mereka untuk menjual produk dengan catatan problemnya sama. Ya, ada anak yang susah makan. Nggak bisa kalau nggak makan di tempat tertentu. Atau nggak makan makanan tertentu. Kalau memang kita punya problem itu dan kita punya solusinya untuk anak-anak kita, dan akhirnya kita bisa menemukan potensi bisnis yang baru, begitu. So jadi cara menemukan peluang adalah jangan lihat keluar tapi lihat ke dalam, lihat apa yang menjadi problem di lingkungan kita. Kita meskipun work from home, tetap nggak ada waktu buat beresin rumah. Misalnya contohnya ya. Ya. Betul ya? Work Betul, Pak. from home. Di rumah tetap berantakan. Tetap nggak ada waktu untuk beres-beres. So, dan semakin kita di rumah, semakin tahu problem di rumah. Semakin tahu kita punya problem banyak tuh di rumah gitu. Nah, apa problemnya? Wah, saya pengen rumah saya bersih dan rapi. Berarti kita harus mencari jasa cleaning service, cleaners, gitu ya, jasa cleaning service. Nah, kalau kita desain program cleaning service untuk rumah-rumah, itu pasti akan bisa juga menjangkau orang-orang yang punya problem yang sama dengan kita. Nah, ya, lanjut dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini menarik banget nih, Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan atau melihat satu peluang itu justru nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikir ke yang aneh-aneh, tapi kita lihat apa yang ada di sekeliling kita sekarang, ya Pak ya. Oke, mantap banget. Nah Pak, sambil tunggu yang lain belum ada pertanyaan. Jadi teman-teman, untuk yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Kita lagi ada topik dengan Pak Tom, memimpin sukses di masa krisis. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan. Silahkan tuliskan langsung di bagian komen. Ya. Halo Pak Tom, masih bisa terhubung Pak? Ya. Bisa ya? Oke. Nah Pak, ada satu pernyataan nih. Kalau nggak salah saya baca dari Jeff Bezos. Jeff Bezos itu pendiri Amazon ya Pak ya. Nah, satu pernyataan seperti ini, your network is your net worth. Artinya kan koneksi Anda atau jejaring Anda atau pertemanan Anda itu adalah akan menjadi aset Anda di kemudian hari. Nah, sekarang pertanyaannya buat Pak Tom adalah bagaimana strategi untuk memanfaatkan peluang untuk membangun network, Pak? Oke. Kalau zaman sekarang your network is your net worth itu bagus, benar. Yang mungkin lebih penting lagi adalah bukan siapa yang kita kenal hari ini, tapi siapa yang kenal kita hari ini. Wah, siapa yang menarik kita, banget. Bukan siapa yang kita kenal. Kita bisa kenal dengan banyak orang. Sekarang ini mengakses orang-orang hebat itu gampang. Ya, kita mau mengakses misalnya Helmi Yahya setiap hari bisa upload video di YouTube, oke? Mengakses Deddy Corbuzier, kita bisa komen, bisa kasih komentar ke Deddy Corbuzier, ke mana-mana banyak. Tapi pertanyaannya, mereka kenal kita nggak? Kalau mereka nggak kenal kita, itu nggak sedikit percuma, begitu ya. So, gimana caranya orang kenal kita? Bukan gimana cara kita kenal orang. Kita perlu memiliki sesuatu yang bisa ditawarkan ke banyak orang, yang solusi itu
bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Jadi kita perlu mendesain atau memiliki solusi yang bisa dipakai, dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang. Nah, kembali lagi, kalau akan sangat berbeda kalau misalnya saya mencoba mengenal orang dengan saya menciptakan sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang, lalu kemudian orang-orang hebat mulai mendekati saya. Itu beda ceritanya. Jadi saya punya network adalah orang-orang yang, atau begini deh, kalau misalnya kita adalah seorang YouTuber, subscribernya paling 100 ribu. Tetapi ada Andi Noya yang suka. Ada banyak yang subscribernya cuma sedikit, tetapi videonya sangat bermanfaat. Lalu Andi Noya lihat, ini bagus banget ya. Lalu diundang ke Kick Andy misalnya. Itu sudah lebih dari luar biasa daripada kita nyari-nyariin itu. Itu yang berbeda hari ini. Kalau dulu kita memang tidak ada akses untuk memperkenalkan diri kita, jadi kita harus kenalan diri satu-satu. Baru itu bicara soal network. Oke, jadi pengaruh dari sosial media ini sebenarnya satu kondisi yang sangat bisa membantu kita ya Pak ya. Dimana tadinya dari kita nobody, kita bisa menunjukkan apa yang menjadi nilai kita, ya. Dan ternyata orang yang punya leverage network itu kita bisa gunakan seperti itu ya Pak ya. Nah ini ada komen dari Lucky, berarti promosi diri sendiri ya Pak? Halo. Ya. Halo Pak Tom. Pak Tom, ada pernyataan dari Lucky, berarti promosi ke diri sendiri ya, memiliki nilai atau menyelesaikan masalah banyak orang lain. Betul. Benar. Sebisa mungkin benar, apa ya? Yang Anda kuasai, Anda sharing ke banyak orang. Sebisa mungkin itu. Anda bisa apa? Bisa masak, ya ajarin orang masak. Anda bisa memiliki kemampuan yang unik, ya silakan Anda ajarin ke banyak orang. Itulah manfaat dari sosial media hari ini. Oke, baik. Nah, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan Lucky. Ada satu lagi Pak yang tanya dari Chrisman. Pak Tom, saya mau tanya, gimana cara membuat bisnis kita itu bisa dilepaskan dan dikelola karyawan kita, dan itu menjadi autopilot? Ya, autopilot itu bisa bertahap ya. Autopilot itu 5 tahap sebenarnya. Tahapannya itu nggak instan, tapi kita bisa bertahap. Start dari bagian-bagian tertentu yang di autopilotkan. Ada 4 area yang perlu didesain autopilotnya. Misalnya, mungkin awal-awal Anda perlu merancang autopilot untuk marketing. Marketing itu nomor 1 yang di autopilotkan. Supaya Anda tidur pun omset datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah operasional. Operasional memang yang paling rumit, tetapi paling banyak menyita waktu kita. Kalau bisa kita autopilotkan, dia akan mensupport kita. Nah, untuk operasional, kita bisa merancang SOP, kita bisa merancang rekrutmen strategi yang bagus, kita bisa membangun training, supaya orang bisa mengerjakan tugas-tugas kita, atau kita meng-hire GM untuk bisa menjalankan bisnis kita, supaya operasional bisa berjalan. Oke? Yang ketiga adalah rekrutmen dan training. Ini juga salah satu yang bisa kita desain autopilotnya supaya kita tidak terlibat lagi. Nah, yang keempat adalah keuangan. Kebanyakan keuangan itu masih dipegang oleh owner. Bahkan owner masih pegang semuanya. Tapi kita tahap demi tahap menciptakan 4 level autopilot. Nah, yang ketiga, yang kelima adalah growth. Sistem untuk bertumbuh. Nah, kebanyakan bisnis di luar sana tidak pernah memikirkan sistem untuk bertumbuh. Mereka kalau sudah 4-4-nya berjalan, bisnisnya nggak gede-gede. Begitu-begitu aja. Kenapa? Karena dia tidak punya sistem untuk bertumbuh. Nah, sistem bertumbuh itu apa? Bagaimana kita bisa mengembangkan
2 kali, 3 kali lipat dari bisnis yang ada sekarang. 4 kali lipat dari bisnis yang ada sekarang. Nah, itu harus disistemasi. Jadi, autopilot itu bertahap, tidak instan, tidak bisa asal begitu Anda punya SOP berarti bisa ditinggal, itu akan hancur. Tapi kita perlu lengkap 4 area, plus sistem untuk bertumbuh, baru bisa disebut autopilot. Oke, baik ya. Semoga tadi menjawab pertanyaan mengenai autopilot ya. Nah, Pak Tom, ada lagi pertanyaan dari Pak Agung. Saya karyawan, Pak. Nah, bentar ya, terloncat nih. Saya karyawan, Pak. Bagaimana cara karyawan menangkap peluang di kondisi yang sekarang berlangsung, di mana banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK? Ya. Coba kita kembalikan ke expertise kita. Waktu teman-teman jadi karyawan apa? Jadi bagian apa? Misalnya, nah ini pentingnya menjadi seorang karyawan ya. Sebagai karyawan, saran saya, Anda jangan asal kerja. Jangan asal kerja. Anda harus kerja sampai sangat-sangat menguasai. Kalau Anda di accounting, Anda harus sangat-sangat menguasai accounting. Kalau Anda di marketing, Anda harus sangat-sangat kuasai marketing. Kalau Anda spesifik hanya di pameran, itu Anda harus jago banget dengan pameran. Kenapa? Karena saat kondisi seperti sekarang ini, kita bisa minimal membagikan ilmu kita, atau kita memanfaatkan ilmu kita untuk freelancing. Contohnya misalnya, kalau Anda adalah accounting dan Anda jago banget dengan accounting, hari ini banyak sekali perusahaan yang tidak punya karyawan atau karyawannya dirumahkan dan tidak ada tenaga admin. Anda bisa menawarkan diri untuk menjadi admin kerjanya di rumah. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Dapat duit juga. Kalau ada 10 company, satu company bayar 2 juta, kita dapat 20 juta sebulan. Gitu. Itu rutin kita akan dapat. Dan lama-lama mungkin Anda nggak usah kerja lagi. Atau ya, jadi harus melihat itu ya Pak. Anda harus melihat kemampuan kita dan membantu perusahaan yang kemampuan kita bisa disupport ke perusahaan lain. Gitu. Ya. Kalau karyawan. Sama-sama karyawan sih, cuma bedanya yang pertama adalah karyawan di satu perusahaan, kalau ini karyawan di banyak perusahaan. Saya juga mengalami hal yang sama. Jadi saya adalah karyawan di banyak perusahaan, banyak karyawan membayar saya untuk menjadi expert. Menjadi expert di marketing, di sistemasi, sama-sama karyawan, sama-sama pegawai. Cuma bedanya, saya bisa mensistemize bisnis saya, sehingga nggak harus bergantung. Begitu. Oke, baik. Nah, semoga menjawab pertanyaan Pak Agung ya. Ada lanjut nih Pak Tom. Ini mau tanya nih, sebetulnya bagaimana cara dan langkah-langkah yang tepat untuk mencari investor? Nah, ini terkait nggak nih dengan topiknya ya? Mencari investor. Investor itu... Iya. Oke, ini menarik ya. Kalau misalnya Anda adalah orang yang mencari investor, investor itu yang paling bagus jangan dicari. Harusnya investor datang sendiri. Karena Anda bagus. Jangan sampai kita jelek, rugi, lalu cari investor. Kan kebanyakan begini. Saya rugi, manajemen jelek, inventory manajemennya jelek, kemudian saya mengelola bisnisnya kurang bagus, strategi marketing saya nggak efektif, akhirnya saya kurang modal. Setelah saya kurang modal, saya mau cari investor. Untuk apa? Untuk membiayai keburukan saya. Itu nggak baik, nggak akan menarik investor. Ya, atau misalnya gini, Pak, saya mau cari investor nih, buat apa? Iya, saya punya utang bank gede banget. Terus kenapa kamu mesti cari investor? Ya kalau enggak saya harus ditutup bisnisnya. Terus investor duitnya buat apa? Buat bayarin bank. Nah, investor nggak akan tertarik. Karena investor tidak interested dengan orang gagal. Investor tertarik dengan orang sukses. Jadi contoh ya, ada orang yang memulai bisnis dengan modal 50 juta.
menghasilkan 1 miliar. Ya, modal 50 juta menghasilkan 1 miliar. Lebih menarik daripada orang yang berani keluar modal 1 miliar mendapatkan 10 miliar. Gitu ya. Modal kecil menghasilkan berapa? Modal gede menghasilkan berapa? Kita nggak bisa lihat, oh sales saya 20 miliar, tapi modalnya 1 miliar, nggak tertarik saya. Gitu. Sementara ada orang yang modal 50 juta, tapi bisa menghasilkan 1 miliar. Hampir sama sebetulnya. Tetapi orang ini bisa dengan modal yang kecil, berarti orang ini efisien, orang ini bisa dipercaya mengelola uang, bisa dilihat kreativitasnya. Bahkan ada yang tanpa modal, ada orang tanpa modal mampu membuat bisnis berkembang dengan nilai yang berlipat-lipat. Nah, itu jauh lebih menarik, itu jauh lebih bagus. Nah, terus di mana cari investornya? Tergantung level investor. Investor tuh ada banyak level. Contoh ya, keluarga kita itu juga bisa dijadikan sebagai investor. Ya, di atas keluarga kita ada bank. Bank itu bisa menginvestasikan dan memberikan kita imbal hasil. Ya, imbal hasil. Level yang di atasnya lagi namanya angel investor. Ya, angel investor adalah orang-orang yang profesional, punya duit, cuma tidak punya badan. Ya, punya uang, tapi dia tidak punya badan seperti venture capital. Tapi mereka mengharapkan uang itu kembali. Nah, banyak orang berpikir bahwa angel investor, mentang-mentang ada angelnya, malaikat, dia keluar uang tapi nggak minta pengembalian. Itu salah. Bukan untuk ngebantu. Mereka juga menginginkan uang kembalian, misalnya pensiunan, duit yang nganggur, itu bisa jadi angel investor tuh. Ya, kemudian di atas angel investor ya pasti ada professional venture capital, orang-orang yang memberikan kapital untuk mendanai sebuah bisnis dan mereka menuntut pertumbuhan, gitu. Mereka tuntut pertumbuhan. Kalau Anda tidak bertumbuh, kalau ya perusahaannya akan dijual atau Anda akan delusi ya, sahamnya akan diambil, Anda nggak punya apa-apa gitu. Kalau nggak perform, gitu kira-kira. Oke, ini menarik banget ya bicara tentang investor. Jadi ternyata investor itu ada beberapa lapis ya Pak yang kita bisa cari ya. Iya. Oke. Nah Pak Tom, ada pertanyaan lagi nih teman-teman pada antusias nih Pak, pada mau nanya sama Pak Tom nih. Dari Pocahontas, bagaimana Pak lihatnya kapan nih situasi terbaik kita harus punya usaha lagi atau bikin usaha lagi yang baru? Karena saya punya toko bunga di pasar dan wilayahnya itu terbatas. Kapan mau punya usaha lagi? Ya kapanpun ada market harusnya jalankan usaha. Jadi namanya juga usaha. Di mana ada market, di mana ada yang belanja, di mana ada yang beli, dan kita bisa memenuhi kebutuhan market, kita nggak perlu berpikir ulang untuk tidak berbisnis. Tapi pengalaman saya, perusahaan-perusahaan yang sukses, ya berkembang, punya banyak bisnis, mereka tidak punya banyak bisnis saat kecil. Mereka nggak memiliki bisnis banyak saat masih kecil. Saat masih kecil, bisnisnya fokus. Bisnisnya kecil, fokus, sampai besar. Setelah besar, punya banyak uang lebih, mereka invest di bisnis-bisnis lain. Jadi, kalau memang bunga adalah expertnya kita, lalu kemudian masalahnya bukan pasar, tetapi tempat, berarti kita perlu memikirkan wilayah pemasaran yang lebih luas, bisa menggunakan metode-metode marketing yang lain gitu. Jadi jangan hanya satu cara hanya nunggu market datang, orang lewat. Nah, itu jangan. Kalau bisa ada cara-cara lain. Mungkin bikin program kerjasama dengan company-company. Anda ke corporate, perusahaan-perusahaan, setiap hari ada fresh cut flowers yang dikirimkan.
ke kantor-kantor, Anda mendekor taman mereka, Anda mendekor misalnya ruang meeting mereka, mendekor kalau ada event. Itu semua adalah bagian dari marketing, bukan hanya sekedar menunggu, dan itu tidak terbatas wilayahnya. Begitu. Oke. Jadi kita harus berkreasi, harus kreatif, cari market kita apa lagi nih untuk menjangkau, untuk mensuplai produk yang sudah ada, yang sudah dimiliki itu ya, Pak Tom ya. Benar, benar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari co-founder Note. Coach, apa saja yang dilihat oleh investor saat ketemu startup di early stage? Oke. Investor nomor satu melihat apa problem yang ingin Anda selesaikan. How big is the problem? How big is the problem? Nah, terus yang kedua adalah bagaimana perusahaan ini bisa melakukan scaling up. Saya ambil contoh yang klasik adalah Gojek. Gojek tidak se-struggling Tokopedia pada awalnya, atau Bukalapak pada awalnya, Blibli pada awalnya. Banyak yang masih bakar uang sampai sekarang belum menguntungkan. Gojek, Bukalapak sudah mulai hampir menguntungkan, tapi Gojek itu yang termasuk yang sangat-sangat cepat sekali. Kenapa? Karena dia jeli melihat pasarnya. Dia melihat pasar, lalu kemudian mengakses talent-talent yang mampu untuk melakukan scaling up, lalu mulai mendekati investor-investor atau masuk ke startup 500 atau masuk ke startup group, begitu ya, pitching. Mereka melakukan pitching, bikin pitch deck, lalu kemudian ditantang, how big is the problem, gitu kan? Berapa banyak sih tukang ojek di Indonesia? Dihitung tuh. Berapa besar sih nilainya? Berapa rupiah sih? Kalau misalnya satu target kamu berapa? Oh, saya satu hari targetnya 3 juta users. 3 juta orang yang pakai Gojek. Itu kalau 3 juta dikasih fee 1.000 perak aja, 3 juta itu jadi 3 miliar per day. Dan ketika mendapatkan angka scaling up-nya 3 juta per hari dari 270 juta itu make sense sekali. Ya, make sense sekali gitu. Dan itu sudah terhitung jauh-jauh hari sebelum Gojek menjadi besar. Kenapa dia bisa jadi besar? Karena dibeli pasar itu untuk jadi besar. Dibeli. Pasarnya dibeli. Gitu. Karena ada pasarnya, ada marketnya. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak, ada lagi yang tanya nih. Sebaiknya di situasi corona begini, itu better usaha sendiri, bikin usaha sendiri, atau is aja? Atau apa? Ambil franchise. Better usaha. Beli franchise. Ya. Oh, usaha sendiri atau franchise. Semua relatif ya. Bedanya bisnis sendiri dengan franchise. Kalau Anda bisnis sendiri, Anda harus melewati semua uji coba yang sudah dilakukan oleh franchise yang sudah jalan. Oke? Anda harus uji coba. Anda harus bikin brand. Anda harus tes market. Anda harus tes harga. Anda harus bikin packaging yang menarik. Anda harus tes resep, segala macam itu harus dikerjain. Ya. Tapi kalau beli franchise, kita beli jadi. Kalau Anda tidak punya pengalaman berbisnis, silahkan beli franchise. Anggap belajar bisnis. Tapi kalau Anda sudah kawakan, ya udah ngurusin bisnis orang lain lah. Udah ngurusin banyak bisnis, udah membantu banyak orang. Mendingan sendirian. Membuat sendiri itu jauh lebih menarik, begitu. Dan kalau menurut saya, banyak franchise hebat di luar sana, mereka tidak hebat sendirian. Mereka bergabung dengan komunitas, mereka bergabung dengan, mereka minta binaan dari pemerintah. Itu rajin. Minta binaan dari bank gitu. Mereka ada program apa, ikut daftar.
Jadi mereka mendapatkan ilmu mahal dengan harga murah. Oke, itu salah satu keuntungan dari kalau kita ngambil franchise ya Pak. Ngambil franchise. Ibaratnya kayak magang, kita Benar. langsung praktek, langsung sambil make money, langsung dapat semua Betul. ilmu-ilmunya itu ya. Benar. Oke. Nah Pak Tom, ini ada yang menarik lagi nih Pak pertanyaannya. Bagaimana mengambil keputusan saat produk di pasaran itu oversupply? Apakah wait and see atau tetap menjalankan bisnis walaupun tetap rugi karena menjual produk di bawah ongkos produksi? Dia usaha ayam broiler nih Pak. Nah, ayamnya bisa maksudnya membusuk atau tidak? Kalau ayam hidup, suka nggak suka kita harus jual. Karena semakin lama dipegang kita, kalau ayam hidup ya, semakin lama dipegang oleh kita, maka semakin besar resiko mati, resiko sakit, resiko menua, dan resiko afkir. Itu menjadi besar buat kita. Jadi, kita perlu mendesain konsep yang disebut average margin. Kadang-kadang ada harga di bawah harga pasar karena oversupply. Tetapi ada momen-momen, misalnya mendekati lebaran, supply-nya nggak ada. Tapi demand-nya banyak. Anda bisa markup harga tinggi. Nah, ini di counter. Di counter menjadi average. Jadi sebetulnya kita nggak melihat satu transaksi, tapi melihat setahun transaksi. Average-nya berapa? Ada yang mungkin 30%, ada yang rugi, tapi average-nya jadi 15%. Nah, itu silahkan Anda hitung sendiri. Yang kedua adalah Anda tidak menjual ayamnya, tapi memproses sampai menjadi menjadi produk. Olahan ya? Olahan. Sampai menjadi olahan. Nah, itu lain ceritanya tuh. Ada telur curah dengan telur kemasan. Padahal sama isinya. Cuma bedanya yang satu dikemas, yang satu tidak dikemas. Nah, yang dikemas itu sudah menjadi sebuah produk. Pasti harganya lebih tinggi. Pasti marginnya lebih besar. Gitu. Nah, target marketnya pun beda. Yang telur curah masuk ke pasar, telur ini masuk supermarket. Gitu. Jadi, Anda harus average kalau menurut saya sih. Oke, jadi harus dihitung dulu semuanya ya Pak ya? Ya. Oke, lanjut lagi. Coach, apa yang harus saya lakukan? Karena hukum perputaran sudah saya terapkan dan sudah terbukti kerjaan makin top. Harus dilanjutkan lah. Diperbesar lagi hukum putarannya. Diperbesar lagi, jadi nggak usah khawatir gitu. Oke, lanjutkan ya. Oke, nah ada lagi nih Coach. Apakah tepat sedang corona begini berjualan asuransi? Mohon pencerahannya nih Coach Tom. Asuransi. Kalau saya Yes. bilang asuransi harus terus jualan. Ya asuransi nggak pernah boleh berhenti. Malah semakin besar kemungkinan resiko, makin banyak ketakutan orang akan terkena penyakit. Dan kalau sampai ada backup, ada yang melindungi, ada proteksi, pasti akan membantu sekali. Itu akan sangat-sangat membantu sekali. Ini mempengaruhi konsep berpikir kita sebagai seorang leader. Oke? Sebagai seorang leader, kita punya dua cara berpikir, dua pilihan untuk berpikir. Nomor satu, Anda berpikir bahwa hari ini krisis, atau Anda berpikir hari ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. COVID adalah krisis, atau COVID adalah kesempatan. Kalau kita berpikir COVID adalah krisis, kita lebih empati. Kita lebih empati dan lebih tidak mau mungkin melakukan tindakan karena kita merasa semua orang sama-sama mengalami krisis. Padahal sebetulnya ada orang-orang yang masih belanja, masih transaksi, masih membeli sesuatu. Dan sekarang bagaimana cara kita melakukan persuasi kepada orang-orang di luar sana tentang asuransi? Kenapa enggak?
Kalau Anda di asuransi, ya nomor satu yang harus di kontak adalah customer yang ada, existing customer. Coba telepon sama mereka, curhat sama mereka, jangan jualan. Jangan jualan, ngobrol, sharing, lalu tanya apa yang sedang mereka alami hari ini. Just checking, andai kata sampai terjadi sebuah risiko, misalnya karyawan ini dirumahkan segala macam, ada backup nggak, ada proteksi nggak, ada sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi atau tidak, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa kita bantu, dan Anda harus memikirkan how to help, bukan how to sell, gitu. Oke, great. Nah, satu lagi pertanyaan, Pak Tom, karena mengingat waktu ya. Apa yang saya lakukan jika marketing tidak bisa dijalankan karena peraturan pemerintah? Apakah harus pasrah saja? Karena setiap orang yang ingin nyebrang ke Lampung tidak bisa memilih kapal. Nah, kalau itu sebuah kondisi, pilihannya ada dua. Kita mau menunggu atau kita mau beralih, putar arah. Ya mendingan kita cari jalan atau cari arah, cari cara untuk bertahan hidup. Kalau itu kita harus menunggu karena itu hanya pending saja sebetulnya, betul nggak? Hanya masalahnya pending, bukan mati. Kita tinggal nunggu atau kita sambil nunggu melakukan yang lain, gitu. Oke, great. Nah, Pak Tom, terima kasih banget waktunya, kita udah sampai di penghujung acara. Udah mau selesai, Pak, waktunya. Nah, Pak Tom, bisa kasih kesimpulan nggak nih buat teman-teman? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa memimpin sukses di masa krisis? Pertama adalah kita harus menyadari bahwa krisis itu adalah sebuah kesempatan yang bisa Anda manfaatkan untuk nomor satu, belajar. Yang kedua, untuk melatih emosi. Yang ketiga adalah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan minta Anda ngapain, oke? Kesempatan tuh ya. Yang keempat adalah kesempatan untuk kita berkreasi. Kesempatan kita dekat dengan keluarga, itu kesempatan. Tapi yang kedua adalah kita harus memutuskan hari ini mau menang, mau bertahan, atau mau berhenti. Kalau Anda mau menang, berarti tindakannya harus 10 kali lipat lebih kuat daripada krisisnya. Kalau Anda diam di rumah, berarti Anda harus aktif 10 kali lipat daripada biasanya. Kalau Anda sales, Anda harus telepon 10 kali lipat lebih banyak daripada normal. Kalau normal Anda telepon 10, Anda harus telepon 100. Kalau Anda biasa live Facebook sebulan 1 kali, sekarang kenapa nggak seminggu sekali? Kalau biasa seminggu sekali, kenapa nggak setiap hari? Kalau sudah setiap hari, kenapa nggak 2 kali sehari? Kalau sudah 2 kali sehari, kenapa nggak 3 kali sehari? Lalu jangan membatasi diri dengan kebiasaan lama. Jangan batasi diri Anda dengan kebiasaan lama, di mana kemenangan lama tidak lagi berlaku. Hari ini kemenangan lama kita tidak lagi berlaku. Harga lama kita tidak lagi berlaku. Nah, tugas kita sekarang adalah menemukan problem yang ada, yang kita alami, yang kita sudah temukan solusinya, itu dijadikan sebagai produk untuk dijual. Dan yakin banget, saya yakin teman-teman punya banyak pengalaman yang bisa di-sharing tentang bagaimana teman-teman bisa survive di COVID-19 ini. Terutama dari sisi pendapatan. Itu kesimpulan. Oke, luar biasa banget Pak Tom. Terima kasih banyak atas waktunya nih Pak. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, mau bertanya lagi lebih lanjut atau lihat program-program yang menarik dari Pak Tom, silakan ke YouTube-nya Pak Tom. Saya ketik di sini ya, https di sini bit.ly, ini adalah channel YouTube-nya Pak Tom. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, supaya bisa dapat manfaat yang lebih besar lagi dari Pak Tom. Tom MC
Sebentar. Tom MC Ivla. Oke, ini linknya teman-teman bisa langsung catat, langsung nanti subscribe ke YouTube channelnya Pak Tom, ya. Dan jangan lupa juga follow IG-nya Pak Tom di Tom MC Om MC IP, ya. Dan teman-teman juga bisa follow IG saya Karyawan Milioner supaya mendapatkan info-info atau apa ya, acara live lagi dengan narasumber lain yang hebat lainnya. Oke, itu aja Pak Tom. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, kita akan jumpa lagi Pak di kesempatan yang akan datang dengan topik yang gak kalah menariknya ya Pak. Siap. Thank you Pak Tom. Teman-teman. Stay happy. Terima kasih banyak. Stay healthy. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bye. Sampai jumpa di IG Live saya berikutnya. Bye.